Bab 283. Ini, di mana? Apakah aku masih belum mati? Mata Yunce membuka celah tipis dengan susah payah. Ini adalah ruang kusam yang dipenuhi bau tengik. Dalam kegelapan, ada gumpalan cahaya yang masuk entah dari mana, dan Anda bisa melihat sekeliling secara samar-samar. Seluruh tubuhnya terasa berat dan sakit parah, terutama punggungnya yang sangat nyeri. Dan rasa sakit yang hebat ini membuatnya terkejut dalam kebingungannya. Karena bagian sakitnya masih terasa, setidaknya membuktikan belum musnah. Kamu akhirnya bangun. Suara lega Jasmine datang. Meskipun Yunce baru saja lolos dari kematian, kebencian Jasmine masih langsung meledak. Pernahkah kamu menghitung, dalam waktu kurang dari 2 tahun, kamu sudah berapa kali kamu mati? Selalu bertindak ceroboh dan sama sekali mengabaikan hidupmu demi tujuanmu sendiri. Setiap kali, aku harus mengeluarkan harga yang sangat besar untuk menyelamatkan hidupmu. Kupikir aku telah membangun kekuatanku sendiri dan membuatmu tidak lagi bergantung. Kamu tahu bagaimana cara berhati-hati dalam segalanya, tetapi Anda tidak menyangka bahwa ketika orang lain tidak menyakiti Anda mengirim diri Anda sendiri untuk mati. Jika Anda tidak memiliki perlindungan teknik Buddha Agung dan tubuh marah dari darah Dewa Naga, Anda akan melakukannya sudah lama mati. Kamu, tanda seru, apakah kamu tahu bagaimana cara menghargai hidupmu sendiri? Aku akan membentuk kembali pembuluh darahmu yang dalam untukmu, mengajarimu teknik ilahi, menanggung akibat dari serangan beracun berkali-kali untuk menyelamatkan hidupmu, dan tempat semua harapanku padamu. Beginilah caramu memperlakukan dirimu sendiri. Apakah ini caramu membalasku dengan nyawamu? Semakin banyak Jasmine berbicara, semakin marah dia. Semua kekhawatiran, ketakutan, dan kebencian yang dia miliki dalam beberapa hari terakhir melonjak karena kebangkitan Yunce, memarahinya dengan keras hingga dia akhirnya berhasil melarikan diri dari ambang kematian. Yunce, yang naik kembali, tidak berani mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Dia menunggu sampai dia bosan memarahinya dan kemudian berkata dengan lemah, "Molly, ini salahku. Aku tahu aku tidak boleh impulsif, tapi saat aku melihat sesuatu terjadi pada Yuanba, aku tidak peduli. Hentikan dirimu, desis. Sakit, jika kamu adalah orang yang akan mendapat masalah sejak awal, bahkan jika aku tahu aku akan mati, aku akan tetap melakukan itu." "Huff," kata Jasmine dengan dingin dan meremehkan. Berkata, "Kamu setengah mati, tetapi kamu masih belum lupa menggunakan kata-kata manismu untuk menipu gadis-gadis. Jangan bicara lagi, segera tahan nafas, jangan gunakan kekuatan misterius apapun, dan gunakan semua kekuatanmu untuk memobilisasi darah Dewa Naga dan jalan pengungkapan Buddha untuk memperbaiki lukanya. Monster ini mengenalmu, dia belum mati, tapi dia belum mencoba membunuhmu dalam beberapa hari terakhir. Sepertinya dia ingin melakukannya. Lihat apakah kamu bisa bangun karena bosan. Jika dia tahu kamu sudah bangun, dia mungkin akan membunuhmu. Jadi, setelah dia mengetahuinya sebelum kamu bangun, kamu harus menekan luka di punggungmu dan mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk lemparkan bayangan hancur Dewa Bintang sekali." Yunce memahami kata-kata Jasmine begitu dia mendengarnya. Dia menahan napasnya, menggerakkan matanya sedikit, dan melihat ke arah penghalang di tepi arai penekan jiwa Tianwei. Selama bayangan patah Dewa Bintang dapat dilemparkan sekali dan langsung melarikan diri dari penghalang, maka iblis ini tidak mungkin membunuhnya bahkan jika dia menginginkannya. Selama pergerakan kekuatan misterius sekecil apapun kemungkinan besar akan memperburuk trauma parah pada tubuh. Hal itu juga akan secara langsung membuat khawatir iblis. Dao Futu Jue diaktifkan oleh pikiran dan tidak mengandung nafas apapun, belum lagi mobilisasi darah Dewa Naga. Yunce menutup matanya lagi, seluruh tubuhnya tidak bergerak, dan nafasnya tertahan hingga ekstrim. Meski tubuhnya merasakan sakit yang sangat parah, rasa sakit itu tidak cukup untuk membuatnya mengeluarkan suara apapun. Luka awalnya memang sangat serius. Bahkan dengan perlindungan seni Buddha Agung dan darah Dewa Naga, dia hanya berjarak sehelai rambut dari kematian. Setelah 5 hari koma, bagi orang biasa, luka Yunce akan memburuk dengan cepat. Apalagi 5 hari, ia akan meninggal dalam waktu kurang dari 5 jam. Namun, dengan Dao Futu Jue dari Dewa Kehancuran, luka Yunce bukan saja kondisinya tidak memburuk selama 5 hari ini, namun justru pulih secara perlahan. Keberadaan darah Dewa Naga juga mempercepat pemulihan. Luka yang dialami Yunce saat ini bukan lagi luka mendekati kematian, melainkan luka serius. Bahkan tulang punggungnya yang patah diam-diam diperbaiki dan disatukan kembali dalam 5 hari.
Yun Che terbangun, dan dengan rangsangan pikirannya, pengoperasian teknik Buddha Agung Buddha secara alami menjadi lebih cepat, dan secara diam-diam, dia pulih dari luka internal dan eksternal dengan kecepatan lebih cepat. Sekarang saya telah kembali dengan kehidupan lain, maka, saya akan mencoba yang terbaik untuk hidup dengan baik. Saya tidak boleh mati. Waktu berlalu perlahan dalam keheningan. Kecuali detak jantungnya sendiri, Yun Che tidak bisa mendengar suara apapun. Tidak pernah ada gerakan apapun di sekitar iblis dari belakang, seolah-olah dia adalah satu-satunya di ruang gelap ini. Tetapi meskipun dia sangat lemah, samar-samar dia masih bisa merasakan mata menakutkan iblis itu mengamati tubuhnya dari waktu ke waktu. Akhirnya, suara serak terdengar, pria yang aneh. Setelah menderita luka seperti itu, dia masih belum mati setelah 5 hari penuh. Saya ingin melihat apakah dia bisa bangun pada akhirnya. Tapi biarpun dia bisa bangun-bangun, mustahil untuk hidup. Setan itu berkata pada dirinya sendiri, membuktikan bahwa dia belum menyadari bahwa dia telah bangun. Pikiran Yun Che sedikit rileks, dia mengatur kembali pernapasannya, memusatkan pikirannya, dan dengan keinginan kuat untuk bertahan hidup, dia dengan cepat melakukan teknik Buddha Agung. Suatu hari, 2 hari, pada hari ketiga, luka-luka Yun Che masih serius, namun luka-luka itu telah diperbaiki sampai pada titik di mana dia tidak dapat pecah dengan sedikit pengerahan energinya yang dalam, dan tubuhnya tidak lagi utuh, lagi begitu berat. Di pembuluh darahnya yang dalam, setelah mengumpulkan cukup energi yang dalam, dia membuka matanya, melihat penghalang kuning yang berkilauan, dan diam-diam mengepalkan tangannya. Waktunya hampir habis. Cepatlah. Begitu Jasmine selesai berbicara, Yun Che menarik napas tajam, dan bayangan patah Dewa Bintang langsung diaktifkan. Dia berbaring di sana selama 8 hari penuh, tampak seperti mayat. Dia tiba-tiba bergegas ke depan seperti sambaran petir, dan dengan suara, dia bergegas ke depan. Penghalang itu jatuh jauh di luar penghalang, dan berguling jauh di bawah inersia sebelum akhirnya berhenti. Dia berbaring di tanah, terkadang terengah-engah, terkadang menyeringai kesakitan. Yun Che hari ini benar-benar terlahir kembali setelah bencana. Meskipun dia bangun sebelumnya, dia selalu berada di bawah bayang-bayang iblis. Selama iblis itu berpikir sedikit dan membunuhnya, dia pasti akan mati. Tapi sekarang, lukanya tidak hanya membaik, dia juga benar-benar di luar kendali iblis. Iblis itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan sepasang matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan di kegelapan. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan tertawa, hahaha. Aku tidak menyangka bahwa aku secara tidak sengaja membawa anak laki-laki aneh seperti itu dan menderita seperti itu, cedera serius. Tidak hanya dia masih hidup setelah 8 hari, tapi dia bahkan berhasil menyembunyikan lukanya dariku, dan akhirnya menipuku. Selain para bajingan dari daerah pedang surgawi perkasa itu, kamu adalah orang pertama yang bisa menipuku. Bayangan, Dewa Bintang yang pecah menguras seluruh kekuatan dari tubuh Yun Che. Dia terengah-engah untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata dengan suara rendah, monster, aku tidak bisa mati semudah itu. Hah, aku benar-benar tidak tahu seberapa tinggi dunia ini. Apakah kamu pikir kamu bisa duduk dan bersantai sekarang? Iblis itu menarik rantainya dan meraung dengan suara yang menakutkan. Tempat ini ditekan oleh pedang Xingtian, yang hanya bisa dibuka setiap 20 tahun. Saat kamu sadar kembali, kamu bisa terus kenapa? Bahkan jika semua lukamu sudah sembuh, apa yang akan terjadi? Tidak ada makanan atau air di sini. Dengan kekuatanmu yang dalam, apakah kamu begitu naif sehingga kamu pikir kamu bisa bertahan di sini selama 20 tahun? Tidak, tanda seru. Kamu tidak perlu menunggu 20 tahun, ada cara untuk mengeluarkanku. Yun Che menatap iblis itu, mengertakkan gigi dan berkata, itu adalah membunuhmu. Pedang Xingtian itu menekan tubuh dan jiwamu, dan selama kamu mati, pedang Xingtian akan secara otomatis melepaskan penindasan. Aku bisa keluar dari sini. Tentu saja, ini bukanlah sesuatu yang Yun Che lihat sendiri, tapi apa yang Jasmine katakan padanya. Tentu saja, yang menjebak iblis itu bukanlah rantai bintang jatuh. Chain of Starfall ada untuk memblokir gerakan tubuhnya, dan yang menahannya adalah pedang Xingtian. Iblis itu tertegun sejenak, lalu tertawa lagi, hahaha. Lucu sekali bocah itu, apa yang kamu katakan itu benar sekali. Selama kamu bisa membunuhku, kamu bisa keluar dari sini. Sayang sekali kamu bisa, aku tidak akan bertahan.
Pada hari kau membunuhku, aku pasti akan membunuhmu. Yun Ce mengertakkan gigi dan berkata dengan kejam, menatap iblis itu dengan mata penuh kebencian. Iblis ini menjadi gila di bawah rangsangan Ling Kun dan hampir membunuh Xia Yuanba, dan hampir membuatnya jatuh ke api penyucian. Meskipun dia belum mati sekarang, dia dipenjara di sini. Dia tidak dapat mengendalikan hidup atau matinya. Semua ini disebabkan oleh iblis ini, dia membencinya dengan sepenuh hati. Dia dapat memperkirakan bahwa orang-orang di luar pasti mengira dia sudah mati. Konsekuensinya adalah kesakitan bagi sanak saudara dan kesenangan bagi musuh. Itu juga berkat monster ini. Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kamu akan membunuhku. Iblis itu tertawa liar, dan di bawah rambut abu-abunya, wajahnya yang layu menunjukkan kegembiraan yang ganas. Yang ada hanyalah kegelapan yang suram, dan kesepian yang menakutkan sama saja dengan api penyucian. Bagi Yun Ce, tempat ini seperti jatuh ke dalam jurang, tetapi bagi iblis, dengan satu orang lagi di sini, rasanya seperti surga di neraka. Jika dia bisa menjangkau dan menyentuh Yun Ce sekarang, dia mungkin tidak akan mau membunuhnya. Kamu sepertinya membenciku. Benar, bagaimana mungkin kamu tidak membenciku? Kalau begitu bencilah sebanyak yang kamu mau. Coba aku lihat apakah kebencianmu bisa membunuhku. Coba aku lihat apakah kamu bisa bertahan di sini. Berapa lama? Hahaha. Petik 2. Tawa gembira iblis itu sedikit gila, dan di ruang bawah tanah yang gelap ini, suaranya terdengar sangat menakutkan. Yun Ce berhenti berbicara dengannya, mengertakkan gigi, dan perlahan duduk dari tanah. Luka-lukanya terutama terkonsentrasi di punggungnya. Setiap kali dia bergerak, dia akan merasakan sakit parah yang tak tertahankan. Saat dia duduk bersila, dahinya dipenuhi keringat dingin. Dia memejamkan mata, dan meletakkan tangannya di atas lutut, tidak butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan kembali ketenangannya, dan wajah serta napasnya menjadi tenang. Pikirannya tenggelam ke dalam Sky Poison Pearl. Begitu dia masuk, dia melihat mata Jasmine dengan niat membunuh yang dalam. Dia dengan cepat tertawa sebentar, lalu membuat banyak janji, dan mulai mencari tahu secepat mungkin. Lusinan bahan obat. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan kristal langit berurat ungu yang diberikan Xia King Yue padanya. Kristal langit berurat ungu dapat memberikan kemampuan regeneratif yang sangat kuat pada area yang mengalami trauma, termasuk kulit, daging, tulang, dan bahkan organ dalam. Menyerap kekuatan darinya juga dapat secara langsung meningkatkan kekuatan Anda yang dalam, sehingga nilainya tidak dapat diukur dengan uang. Jika Yun Ce ingin pulih dari lukanya secepat mungkin, dia harus menggunakan Purple Vein Heaven Crystal. Di bawah pengaruh mutiara racun langit, dalam waktu kurang dari setengah jam, semua obat luka yang dibutuhkan Yun Ce telah disiapkan. Sebelum pikirannya meninggalkan mutiara racun langit, dia memikirkan sesuatu dan segera memeriksa mutiara racun langit. Setelah memikirkannya sebentar, hatiku tiba-tiba tenggelam ke dasar. Makanan dan air minum yang awalnya disimpan di Sky Poison Pearl semuanya hilang. Tidak ada sedikit pun yang tertinggal. Dia memindahkannya ke cincin luar angkasa ungu yang tersisa untuk Sulinger yang berada jauh di benua Changyun. Bab 284, Perbatasan Utara Blue Wind, Tanah Es dan Salju, dan Frozen Cloud Asgard. Ada yang namanya catatan transmisi, dan pesan secara alami berpindah lebih cepat daripada manusia. Sementara rumor tentang Yun Ce menyebar di Kekaisaran Angin Biru, fokus lain juga ada dalam diskusi semua orang, dan itu adalah Frozen Cloud Asgard. Bagi orang-orang Kekaisaran Angin Biru, Frozen Cloud Asgard adalah keberadaan yang sangat sakral. Misteri dan kesuciannya bahkan lebih baik daripada Villa Tianjian. Dalam persepsi orang, semua orang di Frozen Cloud Asgard adalah sosok seperti peri adalah dunia lain dan tanpa cacat. Para peri di Frozen Cloud Asgard adalah sebuah fantasi yang tidak pernah berani ingin disentuh oleh semua manusia. Tapi sekarang, peri di Frozen Cloud Asgard, yang juga merupakan kepala 7 dewa Frozen Cloud Immortal yang terkenal sebenarnya sedang hamil. Rumornya dia hamil junior. Bisa dibayangkan hal ini akan mendorong Frozen Cloud Asgard ke puncak opini publik. Bagi reputasi ribuan tahun Frozen Cloud Asgard, ini adalah noda yang tidak akan pernah bisa dihapuskan. Bahkan tidak sayang jika disebut sebagai penghinaan besar. Lulus. Ketika Chu Yuechan dan yang lainnya kembali ke Frozen Cloud Asgard, penguasa istana Bingyun sudah menunggu di sana secara langsung. Gong Yuxian berusia lebih dari 170 tahun ini,
tetapi dia terlihat baru berusia 30-an atau 40-an. Dia mengenakan gaun panjang dan elegan tertutup salju, tidak ada gejolak emosi. Namun cahaya dingin yang terus bersinar di kedalaman matanya menunjukkan kemarahan di hatinya. Di sampingnya ada 5 orang wanita yang juga berpakaian salju, masing-masing memiliki kulit yang terbuat dari es dan salju, wajahnya terbuat dari teratai salju, dan mereka sangat cantik. Dapat dikatakan bahwa murid acak yang ditemukan di Frozen Cloud Asgard dapat membuat seluruh kota tercengang. Kelima orang ini adalah 5 lainnya di antara 7 dewa Bingyun bersama dengan Chu Yue-chan dan Chu Yueli. Ketika Chu Yueli dan 5 orang lainnya kembali, mereka menemukan bahwa Tuan Istanalah yang keluar untuk menyapanya. Jantungnya berdetak kencang, dan dia melirik ke arah Chu Yue-chan di sampingnya, lalu melangkah maju dan berkata, murid Yueli memberi penghormatan kepada Tuan. Gong Yuxian perlahan berkata mengangguk, wajahnya masih dingin, tapi dia mengabaikannya lagi. Matanya tertuju pada Xia King Yue, dan wajahnya akhirnya melembut. King Yue, kemarilah. Ya, Tuan Istana. Xia King Yue mendatangi. Gong Yu, di depan yang abadi, syal sutra hitam masih terikat di lengannya. Gong Yuxian mengulurkan tangannya dan menekannya ke jantungnya. Setelah beberapa saat, dia menunjukkan senyuman tipis, bagus sekali. Pada usia 17 tahun, dia telah menjadi kaisar. Ini adalah takdirmu dan takdir kita. Keabadian istana. Tampaknya selanjutnya tidak perlu terlalu khawatir tentang pilihan penguasa istana. Dalam 6 bulan ke depan, Anda harus mundur ke inti wilayah es dan salju untuk menstabilkan kekuatan dalam yang telah meningkat tajam di tubuhmu. Ya, Tuan Istana. Xia King Yue kian-kian menjawab. Ketika Gong Yuxian menjelaskan bahwa dia akan menjadi Tuan Istana berikutnya, dia tidak menolak, tidak panik, dan tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Dia acuh tak acuh seolah dia baru saja mendengar kalimat yang sangat biasa. Suasananya sangat kental, tak satu pun dari 5 makhluk abadi di sekitar Gong Yuxian yang berbicara. Mereka semua memandang Chu Yue-chan dengan mata yang rumit. Pada saat ini, mata Gong Yuxian akhirnya tertuju pada Chu Yue-chan. Setelah sekilas, dia berbalik dan berkata, Yue-chan, ikut aku. Chu Yue-chan terdiam dan mengikuti tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di belakang Gong Yuxian, kakak, seru Chu Yueli, hatinya penuh kekhawatiran. Ini adalah istana es yang dipenuhi lilin dan tablet spiritual. Nama-nama yang tertulis di setiap tablet spiritual pernah terkenal di seluruh dunia, dan ini tentu saja merupakan pendahulu dari Frozen Cloud Asgard. Berlututlah, berdiri di tengah istana es, menghadap tablet peringatan banyak leluhur. Hati Gong Yuxian terangkat saat dia berteriak dengan dingin. Chu Yue-chan berlutut di tanah, matanya sedingin es. Tuan, kamu masih berani memanggilku Tuan? Gong Yuxian berbalik dan berkata dengan marah, tahukah kamu bahwa Frozen Cloud Asgard my reputasi 1000 tahun telah hancur karena kamu? Kamu telah menjadi muridku yang paling bangga selama 100 tahun. Kamu jauh lebih baik darinya dalam memahami seni Bingyun dan seni Bingxin. Aku selalu mencari murid yang melanggar sila. Pernikahan King Yue yang hanya berpegang pada formalitas adalah kentunganku. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan menjadi orang pertama yang melanggar sila. Dan kamu juga membuat skandal besar yang akan diketahui seluruh dunia dan membawa memalukan bagi istana abadi. Salah. Chu Yue-chan menutup matanya dan berkata dengan sedih, murid mengetahui kesalahannya. Saya akan sepenuhnya memikul tanggung jawab atas kesalahan yang telah saya buat. Petik 2. Menanggungnya. Bagaimana Anda menanggungnya? Bahkan jika kamu bunuh diri di depan leluhurmu untuk meminta maaf, itu tidak bisa menggantikanmu. Itu kesalahan besar. Alis Gong Yuxian berdiri, dan dia jelas sangat marah, katakan. Siapa itu? Kamu dan siapa kamu? Mata Chu Yue-chan tiba-tiba menjadi berkabut, tapi dia tidak ragu-ragu, sebaliknya, dia dengan lembut memanggil nama, Yun Che. Tubuh Gong Yuxian bergoyang, dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Sungguh aku kutukan. Sungguh kutukan. Kamu sebenarnya benar-benar bersama seorang junior, kamu. Gong Yuxian sangat marah hingga dia tidak dapat berbicara. Meskipun ada rumor bahwa dia mengandung Yun Che, Gong Yuxian pasti tidak percaya. Dengan temperamen Chu Yue-chan, sulit dipercaya melakukan hal seperti itu, tapi bagaimanapun juga, tidak mungkin melakukannya dengan seorang junior. Dia tidak pernah menyangka rumor itu benar adanya.
Gong Yu yang abadi menunjuk ke tahta spiritual dan berkata dengan tegas, berlututlah di depan leluhur kita dan bersumpah untuk segera mendapatkan anak ini, dan kemudian kamu tidak akan pernah meninggalkan istana abadi awan beku lagi selamanya. Tidak, Chu Yuechan menggelengkan kepalanya. Miliknya dia meletakkan tangannya di perut bagian bawah dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Di wajahnya, ada permohonan yang belum pernah dilihat Gong Yuxian sebelumnya. Ini adalah anak antara aku dan dia. Murid itu membuat banyak kesalahan, tapi anak itu tidak salah. Guru, tolong lepaskan ini. Nak, selama guru bersedia membiarkan muridnya melahirkan anak ini, murid tersebut bersedia hidup selamanya dan tidak pernah menentang perkataan tuannya. Saya meminta master untuk melakukannya. Kamu, tubuh Gong Yuxian bergetar, dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Sampai titik seperti itu, kamu sebenarnya masih sangat keras kepala. Murid yang paling saya banggakan dalam hidup saya adalah, sebenarnya, bagus. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jika aku tidak membiarkanmu mengambil anak itu, kamu dapat melahirkannya dengan lancar? Tahukah kamu mengapa aku Frozen Cloud Asgard tidak pernah mengizinkan murid-muridnya untuk menikah? Yang disebut perselingkuhan akan mempengaruhi latihan Bing Yun Jue hanyalah sebuah alasan. Alasan utamanya adalah, pertama, akan memungkinkan Bing Yun Jue untuk diteruskan kepada orang lain. Kedua, berlatih Bing Yun Jue akan memungkinkan 5 organ dalam tubuhnya dingin. Meskipun kamu bisa hamil, janin akan mati kedinginan di dalam perut paling lama 2 bulan. Selain itu, tempat ini terletak di ujung utara kerajaan angin biru, dan sangat tulang dingin sepanjang tahun. Bahkan tanpa seni Bing Yun, tetap dingin. Janin mati, apakah Anda mengeluarkan janin ini atau tidak? Hanya akan ada satu hasil. Chu Yuechan tertegun untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya, mengarahkan satu jari ke dantiannya, dan jari lainnya ke jantungnya. 2 kelompok cahaya biru sedingin es tiba-tiba menyala, dan kemudian, sejumlah besar udara dingin datang, dari Chu Yuechan, tubuh Li bergegas keluar, memunculkan kabut es yang besar. Gong Yuxian terkejut dan bergegas ke depan Chu Yuechan, tetapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Pada saat ini, tubuh bagian atas Chu Yuechan gemetar dan wajahnya sangat pucat, tetapi ekspresinya santai. Mata Gong Yuxian bergetar saat dia melihat kabut es yang melayang. Dia tahu bahwa semuanya tidak dapat diubah. Dia marah dan terkejut, tetapi juga bingung dan tertekan. Dia berkata dengan suara yang menyakitkan, Yuechan, mengapa kamu melakukan ini? Yunce itu, sub ekstasi macam apa yang dia tuangkan padamu? Bibir Chu Yuechan sedikit terangkat, seolah dia ingin tersenyum. Dia berkata dengan lembut, dia tidak menuangkan apapun ke dalam diriku. Ekstasi, tapi dia memberiku kenangan yang tak terlupakan, dan juga membuatku menjadi wanita sejati selama waktu itu. Dalam 5 bulan itu, aku kehilangan seluruh kekuatanku dan cacat total. Itu seharusnya menjadi yang paling gelap, paling tak berdaya, dan saat paling putus asa, tapi dia membuat segalanya berbeda dari apa yang kupikirkan. Aku tidak bisa pergi, dan dia memelukku. Bahkan jika aku menghadapi bahaya yang lebih besar, dia akan melakukannya. Dia menolak untuk menurunkanku. Aku tidak bisa makan. Dia memberi saya makan. Setiap gigitan disiapkan tepat untuk saya. Dia tidak membiarkan saya terbakar atau kedinginan. Saya kehilangan kekuatan. Dia melindungi saya dengan satu tangan. Memegang saya, tangan yang lain menyingkirkan semua rintangan dan melindungi aku dari angin dan hujan. Selama 5 bulan penuh, dia tidak memiliki sedikit pun rasa tidak sabar, dan dia tidak memiliki ide untuk menjadikanku sebagai beban sejenak. Tanpa sadar, aku mulai menikmati perasaan ini dan bergantung padanya dalam segala hal. Jelas merupakan saat yang paling tidak berdaya dan menyedihkan, tapi kuharap keadaan ini tidak akan pernah berakhir. Petik 2. Di Frozen Cloud Asgard, 10 langit seperti 1 hari, 10 tahun adalah seperti 1 hari, puluhan tahun seperti 1 hari. Hanya akan selalu ada es, salju, dan awan es, dan setiap hari dihabiskan dalam pengulangan. Dan selama waktu itu, dia memberitahu saya betapa menyenangkannya hidup, dan membuat saya merasa bahagia untuk pertama kalinya. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bahwa aku adalah seorang wanita. Alasan mengapa aku mengambil inisiatif untuk pergi ke pertarungan peringkat adalah karena setelah meninggalkannya, bayangannya selalu ada di hatiku. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku akan menemuinya untuk yang terakhir kali,
dan kemudian aku memutuskan hubungan, tetapi sebenarnya aku hanya ingin melihatnya. Aku ingin melihatnya. Dada Gong Yuxian naik turun dengan keras, dan dia menghela nafas panjang dan meratap, nasib buruk, sungguh nasib buruk. Nenek moyang mengatakan bahwa pria dan wanita cinta adalah racun paling beracun di dunia. Sama sekali tidak ada yang salah dengan itu. Cinta inilah yang antara seorang pria dan seorang wanita yang membuatmu melanggar aturan sekte dan mempermalukan istana abadi demi seorang junior. Kamu bahkan tidak ragu untuk mengorbankan dirimu dan berlatih keras untuknya puluhan tahun, Bing Yunjue. Aku tidak menyesal. Aku tidak akan pernah menyesalinya. Chu Yuechan berkata dengan air mata berlinang, aku hanya menyesali beberapa hal sampai dia pergi. Benar-benar ingin mengerti, dia sudah mati. Ini adalah satu-satunya garis keturunan yang dia tinggalkan di dunia, kelanjutan hidupnya. Sebagai wanitanya, bahkan jika itu untuk membalas semua yang dia berikan padaku dalam 5 bulan itu, apalagi Bing Yunjue, bahkan jika saya harus membayar harga kematian, saya pasti akan menjaganya. Tolong biarkan guru yang melakukannya. Tolong lakukan itu, guru. Gong Yuxian dengan lemah duduk di kursi di belakangnya, wajahnya tampak seperti tiba-tiba menjadi tua. Ada begitu banyak orang melihat Chu Yuechan yang berlutut di sana, memancarkan kesedihan dan tekad, hatinya dipenuhi dengan rasa sakit yang tak terkira. Dia mengulurkan tangannya dan terhenti di udara untuk waktu yang lama, lalu berkata dengan suara yang sangat lemah, bangun, perlakukan saja aku sebagai Gong Yuxian. Aku tidak pernah menjadikanmu sebagai muridku. Mulai sekarang, kamu tidak akan lagi jika kamu adalah murid Frozen Cloud Asgard. Segera tinggalkan tempat ini, tinggalkan alam es, lupakan semuanya di sini, dan pergilah kemanapun kamu ingin pergi. Mulai sekarang, kamu akan memiliki tidak ada hubungannya dengan Frozen Cloud Asgard. Air mata menggenang di mata Yuxian. Dia berlutut di depan Gong Yuxian, bersujud dengan keras, dan menangis. Guru membesarkan dan membesarkan saya, sama seperti ibu kandung saya. Tapi aku membuat kesalahan besar, yang membuatmu sedih. Aku tahu aku tidak bisa dimaafkan karena marah dan mempermalukan sekte. Kebaikan tuanku dalam membesarkanku, cinta kultivasiku di istana abadi, Yuechan. Aku hanya bisa membayarnya di kehidupan selanjutnya. Jangan berkata apa-apa lagi. Gong Yuxian berbalik dan berkata, ayo pergi. Setiap kali kamu tinggal di sini untuk satu tarikan napas lagi, sedikit tambahan udara dingin akan menyerbu ke dalam tubuhmu. Jika tidak ingin melukai janin di dalam perutmu, cepat pergi, dan pergi dengan tenang. Jangan ganggu siapapun, berjalanlah sejauh mungkin. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Terima kasih, guru. Chu Yuechan bersujud lagi, berdiri, dan mundur selangkah perlahan. Guru, tolong jaga dirimu baik-baik. Yuechan, aku tidak bisa tinggal di sisimu lagi. Setelah suaranya jatuh, Chu Yuechan mundur beberapa langkah dengan susah payah, lalu mengertakkan gigi dan dengan cepat berjalan keluar dari istana es, dan sosok seputih saljunya dengan cepat menghilang ke dalam es dan salju di antara. Wajah Gong Yuxian akhirnya berbalik dan melihat ke arah kiri Chu Yuechan. Di bawah matanya, ada 2 air mata yang dalam. Setelah sekian lama, dia akhirnya tenang, wajahnya kembali acuh tak acuh, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Han Sui, masuklah. Saat suaranya keluar, seorang wanita yang tampak berusia pertengahan 20-an masuk segera. Feng Hansui berada di peringkat ke-7 di antara 7 dewa awan beku, dan berada di alam Tianxuan tingkat ke-6, dan juga yang termuda di antara 7 dewa awan beku. Beritahu semua murid untuk berkumpul di Aula Bingyun. Ada beberapa hal penting yang harus kuumumkan. Petik 2, ya, Tuan Istana. Gong Yuxian memiliki 3 hal penting untuk diumumkan. Pertama, umumkan bahwa Chu Yuechan telah dikeluarkan dari Aula Bingyun. Kedua, Xia Qingyue bergabung dengan 7 dewa dari Frozen Cloud Immortal, menggantikan Chu Yuechan di tempat pertama. Ketiga, semua murid luar dari Frozen Cloud Asgard dipanggil kembali, dan istana akan ditutup selama 3 tahun dari sekarang. Tidak ada orang luar yang terlihat, dan tidak ada murid baru yang diterima. Semua orang juga harus keluar. Bab 285. Di ruang redup, tidak ada pergantian antara siang dan malam, dan tidak mungkin menghitung waktu. Yun Che tidak tahu berapa lama dia tinggal di sini. Di dalam hatinya, dia hanya memiliki obsesi untuk menggunakan seluruh kekuatannya untuk keluar dari sini. Langkah pertama adalah pulih sepenuhnya dari cedera. Dengan obat yang dia persiapkan sendiri, kristal langit berurat ungu,
dan kemampuan pemulihan yang diberikan oleh teknik Buddha Agung, luka Yunce pulih dengan sangat cepat dan dia pulih sepenuhnya dalam waktu kurang dari setengah bulan. Melihat bahwa luka fatal Yunce di lingkungan seperti itu tidak hanya tidak memburuk hingga mati, tetapi malah pulih dengan sangat cepat, bahkan dengan pengetahuan dan pengalamannya yang luas, dia diam-diam terkejut lagi dan lagi. Ini hampir tidak bisa disebut sekadar pulihkan, tetapi buat ulang. Awalnya punggungnya dipukul dengan tengkorak berdarah dan tulang belakang pinggangnya patah, tapi sekarang masih utuh, bahkan tidak ada bekas luka yang tersisa, sungguh luar biasa. Pria yang menarik, dia sebenarnya bisa pulih sepenuhnya dari cedera seperti itu dalam waktu singkat. Ini tidak ada hubungannya dengan keterampilan medis. Sepertinya kamu telah mempraktikkan beberapa keterampilan mistik yang ajaib. Tapi aku telah hidup selama ratusan tahun dan masih tidak bisa melakukannya. Aku belum pernah mendengar keberadaan seni misterius yang begitu indah, kata iblis itu dengan suara rendah. Melihat aura pembunuh yang mulai berkumpul di mata Yunce, dia tertawa keras. Kamu pikir kamu sudah pulih dari cederanya, tapi aku tidak bisa bergerak, jadi bisakah kamu membunuhku saja? Meskipun kekuatanku yang dalam sangat ditekan oleh formasi burung ini, dengan alam spiritual kecilmu, apalagi membunuhku, kamu bisa, bahkan tidak melukai sehelai rambut pun di kepalaku. Lukanya telah sembuh, dan kekuatannya yang dalam dipulihkan hingga 90%. Yunce meraih sesar naga, berdiri di tepi penghalang, dan berkata dengan wajah tegas, masuk di tempat ini, entah kamu mati atau aku mati. Karena aku menyelamatkan hidupku dan selamat, maka aku tidak akan pernah membiarkan diriku mati lagi, hanya kamu yang akan mati. Meskipun kekuatannya yang dalam telah ditekan, menilai dari aura sebelumnya di platform kendali pedang, dia mungkin masih bisa mengerahkan kekuatan mendalam kerajaannya, kekuatan energi mendalam di tahap awal alam. Meskipun Anda tidak ditekan oleh formasi, jarak antara Anda dan dia masih terlalu jauh. Adalah mimpi untuk membunuhnya, tetapi tubuhnya tertahan, dan dia hanya bisa bergerak dengan satu tangan, dan tidak mungkin untuk mengejar ketinggalan. Mengandalkan bintang-bintang dengan Shen Suying dan Feng Yun Suori, itu adalah tidak sulit bagimu untuk menyelamatkan nyawamu sambil menyerangnya. Jika kamu ingin mencoba kemungkinan membunuhnya, maka kamu bisa mencobanya. Jasmine mengingatkan dengan ringan, tapi yang jelas, dia tidak menyangka Yunce benar-benar bisa membunuh monster ini. Jika kamu tidak mencoba, bagaimana kamu bisa tahu? Yunce mengerutkan kening, mengangkat Dragon Vault, mengaktifkan Burning Heart, dan bergegas ke penghalang. Perasaan tertekan tiba-tiba datang padanya, tapi segera menghilang. Matanya menatap satu-satunya tangan kanan iblis yang bisa bergerak, seluruh tubuhnya tegang. Namun yang mengejutkan, setelah dia menyerbu ke dalam penghalang, iblis itu tidak pernah bergerak ke arahnya. Di bawah rambut putih panjangnya, mata abu-abu itu matanya menatapnya, tapi di sana tidak ada kemarahan di dalam diri mereka. Sampai dia mendekati iblis itu tetap tidak bergerak. Minum, Tuan marah. Petik 2, Yunce meraung, dan sesar naga menghantam iblis dengan momentum seperti gelombang badai, membunuh iblis itu. Ini adalah satu-satunya tujuan Yun C, jadi serangannya tidak akan berpengaruh apapun. Kasihan, pedang ini langsung mengenai topi Tianling, sang iblis. Mengikuti lintasan berat yang ditarik oleh sesar naga, sang iblis masih tidak melakukan gerakan apapun, membiarkan sesar naga yang membawa kekuatan besar menghantam kepalanya dengan keras. Ledakan, meskipun kekuatan mendalam Yunce hanya pada tahap awal dari alam mendalam spiritual, kekuatannya tidak dapat diukur dengan tingkat kekuatan yang mendalam. Kekuatan pedang ini cukup untuk menghancurkan sebuah bukit, apalagi kepala seseorang. Saat pedang jatuh, terdengar suara keras yang tumpul, dan udara di sekitarnya terdorong menjauh, membentuk zona vakum yang pendek dan menakutkan. Yunce tertegun sejenak, karena iblis ini bahkan tidak mengelak atau melawan. Pedang sesar naga menghantam kepala iblis itu, tetapi iblis itu bahkan tidak gemetar dari kepala hingga seluruh tubuhnya. Namun, di bawah pedang sesar naga, dia perlahan mengangkat kepalanya dan berkata dengan senyum tipis, kamu memang seorang aneh, sebenarnya tidak ditekan dalam formasi burung ini. Dan dengan kekuatan mendalam dari alam lingsuan, hanya ada beberapa orang di keluarga kerajaan iblis ilusi saya yang dapat mengerahkan kekuatan tempur seperti itu. Sekarang saya tiba-tiba memiliki pemahaman yang mendalam tentang apa kamu telah berkultivasi. Saya tertarik pada Suan Gong. Pedang kejam yang dapat membelah gunung dan batu ini menghantam kepalanya, tetapi bahkan tidak melukai sehelai rambut pun di kepalanya. Yunce terkejut,
tubuhnya berbalik berputar dengan cepat, dan dia melemparkan pedang patahan naga. Dia bangkit, dan kemudian jatuh lebih keras lagi dengan pedang itu. Bulan jatuh dan bintang-bintang jatuh. Kali ini, iblis itu bergerak, menghadap sesar naga Yunce. Lengan iblis itu membungkuk dengan kecepatan yang terlalu cepat untuk terlihat dengan jelas. Jari manisnya dijepit pada bilah pedang tebal sesar panjang. Semua kekuatan yang Yunce tuangkan ke dalam Long Vault menghilang tanpa jejak dalam sekejap seperti sapi lumpur ke laut. Kemudian, kekuatan mengerikan datang kembali dari pedang dengan krisis yang sangat besar. Yunce bahkan tidak memikirkannya, dan petir dia mencoba menarik tangannya, tapi masih terkena badai energi dalam yang keluar dari pedang. Dia terbang mundur sambil mengerang. Setelah mendarat, Yunce dengan cepat menghindar dan mundur keluar penghalang. Dia berjongkok dan bernapas berat, alisnya terkatup rapat. Monster yang menakutkan, pukulan penuh bahkan tidak bisa melukai sehelai rambut pun di kepalanya. Dan hanya dengan kekuatan 2 jari, dia langsung mengambil senjataku dan memaksaku pergi. Jasmine benar, dengan kekuatanku, membunuhnya hanyalah mimpi. Pedang patahan naga, yang beratnya lebih dari 8.000 kg, dengan mudah dipegang di antara jari-jari iblis itu, seolah-olah sedang memegang sepasang sumpit. Merasakan beratnya pedang itu, ekspresi terkejut melintas di wajah iblis itu. Kemudian, dia menggoyangkan pedangnya, jari dan berkata, "Itu pedang yang bagus. Kamu benar-benar luar biasa karena mampu menggunakan pedang ini dengan kekuatannya sekarang. Sebaiknya aku mengembalikan pedang ini kepadamu." Iblis itu menggerakkan jarinya. Sesar naga tiba-tiba berubah menjadi sebuah meteor abu-abu, melewati penghalang, dan menembus jauh ke dalam tanah di mana langkah kaki Yunce terdengar dengan suara ding. "Kenapa kamu tidak membunuhku?" Yunce bertanya dengan dingin. "Mengapa aku harus membunuhmu?" Iblis itu bertanya balik, "Meskipun aku telah membunuh banyak orang dalam hidupku, aku tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Jika kamu benar-benar memikirkannya, membawamu masuk adalah pertama kalinya dalam hidupku. Aku telah berurusan denganmu. Orang-orang yang tidak bersalah mengambil tindakan. Itu karena pemuda tercela dari daerah pedang surgawi yang perkasa itu membuatku marah dan membuatku kehilangan akal. Dan karena kamu hidup kembali, aku tidak punya alasan untuk membunuhmu lagi. Untuk membunuhmu, tidak ada pilihan lain selain Tu Zeng. Dosa-dosaku tidak ada gunanya bagiku. Dan dengan menjagamu, setidaknya aku bisa memiliki seseorang untuk menemaniku sebelum kamu mati. Pada akhirnya, kamu hanyalah korban yang malang." Yunce memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk mengenali orang. Sejujurnya, dia tidak menemukan unsur keji dan kejam pada iblis ini. Selama periode waktu ini, apa yang paling dia rasakan dari iblis adalah kesedihan, kebencian dan kerinduan, tapi ini akan bukan menjadi alasan dia untuk tidak membunuh iblis itu. Karena iblis itulah yang membawanya ke sini, dan hanya dengan membunuhnya dia dapat pergi dari sini. Dia mencibir, "Jika kamu benar-benar belum pernah membunuh orang yang tidak bersalah dan benar-benar tidak ingin menambah dosamu, bunuhlah dirimu sendiri dan biarkan aku, orang yang tidak bersalah, keluar. Jika tidak, jangan katakan omong kosong yang kedengarannya tinggi seperti itu." Petik 2. Hahaha. Iblis itu tertawa keras. "Junior, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu kepadaku, karena hidupku jauh lebih berharga daripada milikmu." Dia membuka matanya lebar-lebar, dan kemarahan yang mengerikan terpancar dari matanya, murid dan kebencian. Suaranya menjadi serak, "Saya tidak pernah takut mati. Ratusan tahun kegelapan dan kesepian dan keputusasaan itu 1000 kali lebih menyakitkan daripada kematian yang bahagia. Tapi saya tidak rela mati dalam sia-sia. Aku belum bisa membunuh semua anjing tua di wilayah pedang surgawi yang perkasa dengan tanganku sendiri. Jika mereka tidak membiarkanku mati, maka aku akan hidup dengan baik sampai suatu hari aku bisa melarikan diri dari sini dan membunuh mereka semuanya. Aku tidak akan membunuhmu, tapi jangan pernah berpikir untuk membunuhku." Yunce mengepalkan tangannya erat-erat, terengah-engah, matanya tajam, tetapi dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Udara di sini sangat keruh, dan kecepatan aktivitas fisik secara alami jauh lebih tinggi daripada di dunia luar. Setelah lebih dari setengah bulan tidak meminum infus apapun, ditambah dengan fakta bahwa ia sedang dalam masa pemulihan dari cedera serius, tubuh Yunce terasa lemah, dan rasa lapar yang jelas mulai menyebar di perutnya. "Jika api Phoenixmu masih ada kemungkinan untuk membakarnya, tapi sekarang kamu tidak akan pernah bisa menyakitinya.
Tidak peduli bagaimana kamu menyerang, tidak ada peluang berhasil. Sebaliknya, itu hanya akan mempercepat fisikmu kelelahan. Sebaiknya kamu menunggu dengan tenang hingga darah Phoenix bangkit kembali. Kalau begitu, kamu mungkin masih punya sedikit harapan. Tapi premisnya adalah kamu bisa bertahan. Sampai saat itu, memikirkan mutiara racun langit setelah pergi semua makanan untuk Sullinger, dia menyadari bahwa meskipun dia telah kembali dengan kehidupan, dia masih berada dalam jurang keputusasaan, dan dia jatuh semakin dalam. Ketika Xuan Li mencapai alam Tian Xuan, mereka dapat pergi tanpa makan atau minum selama setahun tanpa masalah. Ketika mereka mencapai alam Wang Xuan, mereka tidak perlu lagi makan sama sekali. Pada tingkat itu, makanan hanya untuk kenikmatan rasa, bukan untuk mempertahankan hidup. Tapi Yunce berada jauh dari dunia itu sejauh lebih dari 1000 mil. Sangatlah mustahil untuk mencapai titik tidak minum atau makan. Seiring berjalannya waktu, rasa lapar menjadi semakin parah, dan tubuh menjadi semakin lemah, kemudian rasa lapar menjadi sekuat mimpi buruk. Selama periode ini, dia mencari dengan panik di Sky Poison Pearl, tetapi tidak dapat menemukan apapun yang dapat dimakan. Dia bahkan telah memakan bahan obat langka yang dikeringkan itu, tetapi memurnikannya menghabiskan lebih banyak energi dan kekuatan fisik. Sebulan kemudian, Yunce tidak bisa lagi merasakan rasa lapar sama sekali, dan bahkan keberadaan tubuhnya pun hilang. Dia hampir tidak bisa merasakannya. Pikirannya terkadang pusing dan terkadang kesurupan. Tubuhnya seringan bulu, tetapi sangat sulit untuk digerakkan. Darah Dewa Naga telah membuatnya tetap hidup, jika dia baru saja pulih dari luka fatalnya dan tidak makan atau minum selama lebih dari sebulan, dan masih berada di lingkungan yang sangat keruh dan keras ini, dia mungkin akan kelaparan, sampai mati. Di kehidupan pertama, aku diracun sampai mati. Di kehidupan kedua, aku jatuh dari tebing Juyun dan bunuh diri. Aku bisa mati secara tragis, bahkan mengenaskan, tapi bagaimana aku bisa hidup? Aku akan mati kelaparan, Yunce bergumam dengan suara rendah. Matanya setengah terbuka, laju pernapasannya sangat lambat, dan tubuh bagian atasnya masih bergoyang dari waktu ke waktu, seolah-olah dia bisa jatuh ke tanah kapan saja. Selama periode ini, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur, dan setelah tidur dalam waktu yang lama, dia menjadi semakin sulit untuk bangun. Dia tidak dapat memprediksi apakah dia tidak akan pernah bangun lagi setelah tertidur di waktu berikutnya. Aku tidak bisa mati. Bahkan jika aku mati, aku tidak bisa mati kelaparan dengan cara yang tidak berguna. Aku tidak bisa. Yunce mengulurkan tangan kirinya, dan sebagai lampu hijau mutiara racun langit melintas, sesosok tiba-tiba muncul di depan Yunce. Seekor naga besar dengan tinggi 100 kaki dan tubuh merah. Hanya saja naga yang seharusnya sangat kuat ini tidak memiliki nafas kehidupan, bahkan tubuhnya telah dipotong menjadi 4 bagian yang sangat datar. Yunce meraih pedang jiwa harimau, terengah-engah dan berjalan ke ekor naga api. Dia mengaktifkan pembakaran hati dan memotong dengan seluruh kekuatannya dengan pedang, memotong ujung ekor raksasa naga api dan meraihnya di tangannya. Naga api yang mati tidak memiliki kekuatan misterius untuk melindungi tubuhnya. Meskipun tubuhnya masih kuat, itu masih cukup untuk membelah Yunce. Dan jika itu adalah naga api yang hidup, kekuatan misterius Yunce tidak akan mampu melukai tubuhnya meskipun 10 kali lebih kuat setiap sen. Tidak ada apapun yang disimpan dalam mutiara racun langit yang akan mengalami perubahan kualitatif. Meskipun naga api ini telah mati selama lebih dari setahun, ia masih mempertahankan keadaan kematiannya yang adil. Ujung ekor yang terpotong dengan cepat meneteskan cairan segar, darah, dan ini adalah darah naga murni. Melihat darah naga yang menetes dengan cepat, mata Yunce mengungkapkan keserakahan dan keinginan yang mendalam. Pada saat ini, suara tak berdaya Jasmine datang dari hatinya. Sudahkah kamu memikirkannya dengan jelas? Kamu harus tahu bahwa ini adalah seorang kaisar naga Xuan. Kekuatan yang terkandung dalam daging dan darahnya berada di luar kemampuanmu untuk menanggungnya. Jika kamu benar-benar memakannya, kemungkinan besar kamu akan segera mati. Aku tidak punya pilihan. Aku percaya itu. Aku bisa menanggungnya. Bahkan jika aku tidak tahan, aku lebih baik meledak sampai mati daripada mati kelaparan. Setelah berbicara dengan suara rendah, Yunce dengan cepat mengangkat tangannya dan menarik lengan naga itu. Menggantung di bibirnya, tetesan darah naga dengan cepat jatuh ke dalam mulutnya. Darah naga terasa asin,
tetapi bagi Yun Ce saat ini, itu tidak lebih dari nektar surga. Bab 286, Yun Ce tidak tahu betapa kuatnya darah naga Wang Xuanyan Dragon. Pil harta karun darah naga yang dimurnikan Yun Ce ketika dia berada di tahap awal alam Zhengxuan hanya berisi 4 tetes darah naga, dan energinya ditekan dengan sangat lembut oleh campur tangan berbagai bahan obat langka. Meski begitu, dia meminumnya. Setelah meminumnya, diperlukan setidaknya 1 atau 2 hari untuk memperbaikinya. Tapi sekarang, dia meminum darah naga itu secara langsung. Saat darah naga itu menetes dengan cepat, dalam beberapa tarikan napas, ratusan tetes darah naga api itu jatuh ke mulut Yun Ce tanpa dia sadari. Aliran udara panas mengalir ke perutnya. Rasa lapar di perutnya benar-benar hilang dalam sekejap, dan bahkan semangat awalnya yang tertekan menjadi segar kembali. Yun Ce memiliki benih api dewa jahat di tubuhnya, dan dia tidak takut dengan api apapun, tetapi pada saat ini, dia masih merasa seolah-olah ada bola api yang sangat panas yang meledak di perutnya. Setelah ini, gelombang panas ini seperti air raksa yang meresap ke dalam tanah, melonjak dengan derasnya, memasuki seluruh tubuhnya, anggota tubuh, 5 organ dalam, darah, sumsum tulang, seolah-olah setiap bagian dan setiap sel di tubuhnya telah dituangkan ke dalam minyak panas, dan yang terjadi selanjutnya adalah rasa sakit yang menembus sumsum tulang dan jiwanya. Semacam rasa sakit yang luar biasa yang membuat seluruh tubuh hampir roboh dan meledak sepenuhnya. Ekor naga di tangan Yun Ce jatuh ke tanah. Keringat bercucuran dari dahinya. Dalam sekejap, keringat itu benar-benar menguap. Tubuhnya terhuyung ke belakang dan tiba-tiba jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya mengejang kesakitan, dan wajahnya itu bahkan lebih terdistorsi. Panggilan, semua pakaian di tubuh Yun Ce berubah menjadi arang, lalu terbang. Kulitnya yang terbuka menjadi merah, dan warna merah ini semakin dalam, dan secara bertahap mulai berubah menjadi hitam merah yang menakutkan. Suara seram pop, pop, pop terdengar dari berbagai bagian tubuhnya. Itu adalah suara tulangnya yang meledak dan terbakar. Apakah kamu tidak sabar untuk hidup? Iblis itu memandang Yun Ce melalui rambut putihnya yang kotor. Dengan kemampuannya, dia dapat dengan mudah mengetahui bahwa naga yang mati itu adalah seekor naga. Ketika naga raksasa dengan atribut api ini muncul, dia masih terkejut melihat bagaimana Yun Ce bisa merasuki mayat naga dengan kekuatannya yang sangat kecil, tapi dia tidak menyangka bahwa Yun Ce akan benar-benar meminum darahnya. Belum lagi dia baru berada di tahap awal alam mendalam roh, bahkan jika seseorang di tahap akhir alam mendalam bumi berani meminum darah Kaisar Naga Xuan secara langsung, dia sedang mencari kematian. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang gila sejati. Setelah dia berteriak, matanya menjadi semakin terkejut. Dia menyaksikan tanpa daya ketika kulit Yun Ce berubah menjadi hitam dan merah sedikit demi sedikit, dan kemudian retak seperti sisik ikan, dan di telinganya dia mendengar suara tulangnya meledak dan terbakar. Rasa sakit di dalamnya sungguh tak terbayangkan, bahkan jika dia sama kuatnya dengan dia bergidik sedikit. Dia benar-benar yakin bahwa bahkan Tuan yang kuat dengan kekuatan mendalam dari alam mendalam Tairen akan merasa sangat sulit untuk menahan rasa sakit seperti itu. Namun, tidak ada satupun teriakan yang keluar dari mulut Yun Ce. Wajahnya benar-benar berubah dan matanya memerah, tetapi di matanya yang melebar, terlepas dari rasa sakit yang tak ada habisnya, dia masih dengan jelas mempertahankan ketenangannya yang tiada taraf. Dalam kesakitan seperti itu, bahkan aku akan berteriak kesakitan. Tapi anak laki-laki ini sebenarnya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Betapa besarnya kemauan yang dibutuhkan untuk melakukan hal ini. Mustahil. Ini benar-benar mustahil untuk memiliki kemauan seperti seorang remaja. Iblis itu mengangkat kepalanya, matanya penuh dengan keterkejutan. Dia menyebut Yun Ce orang aneh karena kekuatannya tidak ditekan oleh formasi sama sekali. Dan dengan kekuatan mendalam dari alam Ling Xuan, dia bisa mengerahkan kekuatan yang sebanding dengan yaitu alam bumi Xuan. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa tekad menakutkan pemuda ini adalah orang aneh di antara orang-orang aneh, dan mau tak mau dia merasa sangat terkejut. Namun sekuat apapun kemauan dan daya tahannya, bukan berarti ia bisa bertahan dari erosi kekuatan darah Wang Xuan Dragon. Dia berbisik penuh penyesalan, kau benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu. Daripada melihatmu hancur menjadi abu, lebih baik aku menghajarmu sampai mati dengan satu tamparan. Diam, iblis. Itu, terkejut, Yun Ce benar-benar mengeluarkan suara. Dalam keadaan yang menakutkan ini, dia tidak hanya tidak berteriak, tapi dia juga mengeluarkan suara dengan tenang.
Suaranya sangat serak dan tidak menyenangkan, seolah-olah keluar dari mulut orang tua yang sekarat, tetapi pengucapan kata-katanya sangat jelas, aku tidak akan mati sebelumnya bunuh kamu, aku tentu saja tidak akan mati. Mata iblis itu menyipit, dan dia melihat bahwa kulit Yun Ce telah sepenuhnya berubah menjadi hitam terbakar, dan suara berderak dari patah tulang sangat banyak. Ratusan pecahan kaca pecah pada saat yang bersamaan. Situasi menyedihkan Yun Ce saat ini membuat iblis itu bahkan merasa sedikit ketakutan tanpa sadar. Dia berteriak, oke, kalau begitu coba saya lihat bagaimana kamu selamat. Reaksi Yun Ce saat ini membuatnya merasa sedikit takut. Giginya hampir tergigit seluruhnya. Dia merasa kulit, daging, tulang, dan bahkan sumsum tulangnya terbakar di atas api, dan dibenamkan dalam wajan untuk digoreng. Rasa sakitnya tak terlukiskan dengan kata apapun. Dia tidak bisa bernapas sama sekali, anggota tubuhnya tidak bisa bergerak, dan organ-organ internalnya rusak atau rusak. Satu-satunya persepsinya adalah ada energi mania yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke kiri dan ke kanan di tubuhnya. Permukaan tubuhnya telah menjadi itu benar-benar hitam pekat dan ditutupi retakan halus, mengeluarkan darah karena gangguan yang mendekat. Tubuhnya saat ini sudah rapuh seperti kertas tisu yang bisa dirobek-robek. Hampir seluruh fungsi tubuhnya membusuk, yang tersisa hanyalah jiwa yang telah mencurahkan seluruh kemauan dan obsesinya ke dalamnya. Yun Ce menggunakan seluruh tekadnya untuk mempertahankan postur duduk yang relatif stabil, menutup matanya dan memotong panca indera dan 6 kesadarannya. Retakan di tubuhnya bertambah dengan cepat, dan kulitnya yang hitam semakin dalam. Selain itu, Yun Ce tidak bergerak, seperti patung yang lapuk. Apakah kamu mati? Belum. Iblis itu masih merasakan jejak kehidupan dari tubuhnya. Siapapun yang telah mencapai titik ini akan benar-benar mati, tetapi Yun Ce masih menyimpan jejak kehidupan di tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, nafas kehidupan ini tergantung erat di awan. Tubuh Ce menolak untuk memudar. Setan itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jadi bagaimana jika saya masih punya nafas? Dalam kondisi saat ini, tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Ketika darah Wang Xuanlong memasuki tubuhnya, kekuatan tiraninya akan menghancurkan organ dalam, tulang, darah, dan tubuhnya, dan sebelum itu, pembuluh darah misterius akan dihancurkan terlebih dahulu. Biarpun dia menahan nafas, terus kenapa? Namun, apa yang tidak pernah diharapkan oleh manusia iblis itu adalah meskipun tubuh Yun Ce telah hancur 89 kali, pembuluh darahnya yang dalam masih utuh saat ini. Karena itulah intisari dari Tuhan yang benar. Bagaimana bisa dihancurkan dengan kekuatan beberapa tetes darah Wang Xuan Dragon? Pembuluh darah misterius Dewa Jahat dan seni rahasia Buddha Agung juga membuat Yun Ce dengan gila-gilaan meminum darah naga api ketika dia berada di ujung tali. Dia harus mendukung hidupnya dengan kemauannya, memurnikan darah naga dengan pembuluh darah misteriusnya, dan setelah memurnikan, menggunakan teknik Buddha Agung untuk memulihkan tubuhnya. Jika dia berhasil, dia akan hidup. Jika gagal, dia akan mati. Panca indera dan 6 indera terputus, tidak ada suara di telinganya, dan rasa sakit di tubuhnya tidak lagi terasa. Di dunia kehendaknya, hanya pembuluh darah Dewa Jahat yang berkedip merah dan biru secara bergantian, dan darah dari naga api, energi naga api yang bergerak secara vertikal dan horizontal. Waktu, bagi Yun Ce, menjadi sangat lama. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, 3 jam berlalu. Selama waktu ini, tatapan iblis telah terkunci pada tubuh Yun Ce yang tidak bergerak. Tetapi setelah 3 jam penuh, jejak kehidupan terakhirnya masih ada dengan gigih. Tidak bertambah kuat, tetapi juga tidak pernah melemah. Yang bisa dia pikirkan saat ini hanyalah luar biasa. Pada saat ini, gerakan akhirnya muncul di tubuh Yun Ce. Sebuah topan aneh muncul di atas kepalanya. Topan itu berputar perlahan pada awalnya, kemudian berputar semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Akhirnya, sebuah topan aneh terpantul. Menara perak kecil bayangan. Apa itu? Setan itu telah hidup selama lebih dari 300 tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat penglihatan seperti itu. Menara energi aneh itu sepertinya merupakan semacam kekuatan misterius, tapi dia belum pernah melihat kekuatan misterius seperti itu sebelumnya. Tunggu, Xuan Gong, mungkinkah dia sebenarnya menjalankan Xuan Gong? Penemuan ini membuat seluruh tubuh iblis itu bergerak karena terkejut, dan dia tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan, menyebabkan rantainya bergetar. Dia seharusnya sudah mati sejak lama,
tapi dia terus bertahan selama 3 jam tanpa mati sepenuhnya. Sebaliknya, dia menunjukkan tanda-tanda menggunakan kekuatan misteriusnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Iblis itu sekarang sangat ingin melepaskan diri dari rantai dan mendekat untuk melihat keadaan seperti apa yang dialami Yun Che. Pada saat ini, bahkan jika orang mati berpura-pura menjadi mayat, itu jauh lebih mengejutkan dibandingkan Yun Che. Menara perak kecil mulai berputar perlahan di kepala Yun Che, dan perlahan mengembang selama rotasi. 3 jam kemudian, menara itu meluas hingga ketinggian 3 kaki. Ketika menara perak tumbuh hingga ukuran maksimumnya, itu juga dari hantu, itu berubah menjadi sesuatu yang besar, seperti menara kecil sungguhan yang melayang di atas kepala Yun Che, lalu menara kecil itu menghilang di sana tanpa peringatan apapun. Pada saat ini, jejak kehidupan Yun Che tiba-tiba terbakar seperti api padang rumput, semakin membara. Dalam waktu kurang dari 2 jam, dari jejak kecil kehidupan, itu berubah menjadi api kehidupan yang memenuhi seluruh tubuhmu. Setan. 8 jam setelah meminum darah naga, Yun Che akhirnya membuka matanya. Saat dia membuka matanya, ada cahaya api samar yang menyinari pupil matanya. Dia tidak hanya membuka matanya, dia juga perlahan berdiri. Saat dia berdiri, warna hitam hangus yang menutupi seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang, memperlihatkan kulit barunya yang selembut bayi dan sehalus cacat. Dia berdiri tegak, membuka lengannya, dan mengeluarkan minuman ringan. Energi misterius tiba-tiba dilepaskan, menghilangkan semua kegelapan hangus di permukaan tubuhnya, memperlihatkan tubuhnya yang utuh tanpa bekas luka. Bahkan, rambutnya telah beregenerasi sepenuhnya dan tumbuh hingga panjang sebelumnya. Kamu, pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang begitu kuat di dunia iblis ilusi, lebih rendah dari 1 orang dan lebih tinggi dari puluhan ribu, sebenarnya dikejutkan dan tercengang oleh seorang anak laki-laki berusia 17 tahun. Karena semua yang dia lihat dengan matanya saat ini sepenuhnya menumbangkan kognisinya. Tidak hanya itu, dia juga dengan jelas merasakan bahwa Yun Che, yang seharusnya mati, tidak hanya utuh, tetapi bahkan kekuatannya yang dalam, telah ditingkatkan ke tingkat kedua dari alam mendalam spiritual. Yun Che, yang secara ajaib kembali dari jurang kematian, tidak mengatakan sepatah kata pun kepada iblis itu. Dia mengambil potongan ekor naga di tanah dan memegangnya di tangannya. Api misterius menyala di telapak tangannya dan terus menyala, sampai Yun Che mengira itu sudah matang. Dia mengambil ekor naga itu, membuka mulutnya dan mulai menggigitnya, merobek daging naga yang setengah matang sepotong demi sepotong dengan giginya dan menelannya ke dalam perutnya. Dia sangat lapar, dan postur makannya yang berlebihan seperti hantu kelaparan yang telah kelaparan selama ratusan tahun. Tak lama kemudian, daging naga seberat 5 atau 6 kilogram itu dimakan bersih oleh Yun Che seperti angin puyuh. Ia menjilat sudut mulutnya dan mendesah puas. Walaupun kepadatan energi pada daging naga tidak sebaik darah naga, namun tidak kalah jauh, kali ini perasaan seperti panci minyak panas yang meledak di perutnya kembali menghantamnya, membuat tubuhnya kembali memerah dalam sekejap, sebuah mata. Yun Che tidak menunjukkan rasa panik dan sangat tenang. Dia segera duduk dan menutup matanya. Wajahnya yang mulai menunjukkan retakan benar-benar diam. Iblis itu menatap Yun Che, mendengarkan suara tulang retak lagi di telinganya, dan sebuah suara bergetar berulang kali di benaknya. Monster ini, orang gila ini, bersambung.